Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara, kita hari-hari ini merayakan Idul Adha, satu dari dua hari raya yang dikenal di dalam agama kita. Berhari raya dalam agama Islam tidak identik dengan hura-hura, tidak identik dengan foya-foya gitu, tetapi tetap ada unsur ibadahnya. Bahwa kemudian pada hari raya Idul Fitri umpamanya kita dilarang berpuasa, termasuk juga pada hari raya Idul Adha, hari pertama Idul Adha tanggal 10 itu kita tidak boleh berpuasa, tidak boleh, kita dilarang berpuasa. Itu untuk menandakan bahwa kita ini sedang bergembira, sedang berhari raya, sehingga lupakan dulu lah ibadah puasa. Walaupun kita niat pengen jadi orang baik, pengen puasa terus menerus, tapi Allah sudah menggariskan pada hari itu nggak usah puasa, supaya kita bisa merasakan dan memperoleh pahala dari bentuk kegiatan atau ibadah yang lain. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah ada keseimbangan antara ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi dilambangkan kalau pada Idul Adha dengan sholat khusus, ada takbirnya yang khusus, ada khutbahnya. Begitu juga pada hari Jumat, itu harusnya bisa kita lakukan secara seimbang dengan kegembiraan, dengan budaya ataupun posisi status kita ini sebagai manusia yang suka enak-enak, suka makan, suka silaturahmi, suka kongko-kongko dan lain sebagainya. Nah, itu kita padukan. Sehingga dalam beribadah apapun, unsur keterpaduan itu sebaiknya selalu menjadi bahan pertimbangan. Mengapa ini penting? Karena sebelum ajaran Islam turun, itu banyak sekali umat-umat atau bangsa-bangsa terdahulu itu ketika merayakan hari rayanya itu penuh dengan foya-foya, makan-makan dan lain sebagainya, pesta-pesta, sampai melupakan unsur agamanya, sampai melupakan unsur ibadahnya, melupakan Tuhan. Jadi seolah-olah ini memang ini murni hari kegembiraan, bebas sebebas-bebasnya. Nah, di dalam Islam kegembiraan itu harus pertama-tama diungkapkan dalam bentuk rasa syukur dengan cara bertakbir kepada Allah. Coba kita lihat Idul Fitri maupun Idul Adha, pagi-pagi kita sebelum makan minum, sebelum ziarah, sebelum segala macam, kita sudah disunahkan untuk sholat dulu. Bahkan malamnya pada Idul Fitri kita bertakbir sebanyak yang kita bisa. Itu artinya bahwa Idul Adha yang sekarang kita peringati ini pun harus kita maknai secara seperti itu, bahwa kita kemudian berkurban, dari kurban itu kita nanti bisa makan, katakanlah berpesta, makan sate bersama-sama. Itu itu dampak positif, efek sosialnya begitu. Tetapi yang harus pertama-tama kita lakukan dan kita sadari adalah kesyukuran kepada Allah, bertakbir. Makanya ketika menyembelih hewan pun itu ada anjuran mengucapkan Allahu Akbar, bahwa ini semua tidak terjadi kecuali karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang harus kita syukuri terus-menerus. Itu salah satu makna terpenting dari ibadah atau dari makna Idul Adha ini. Kadang muncul pertanyaan soal pembagian daging hewannya, apakah hanya kepada orang miskin atau orang kaya boleh juga menikmati. Hadis Nabi terkait dengan pembagian hewan kurban, daging hewan kurban itu tidak membatasi hanya kepada orang miskin, tetapi juga boleh orang kaya, karena ini hari raya bersama. Sehingga bahkan orang yang berkurban itu pun boleh memakan daging hewan kurbannya, asal tidak lebih dari 1/3. Jadi tidak perlu kita khawatirkan, kok ini ada orang kurban, sudah kurban kok masih minta daging, seolah-olah dia nggak ikhlas. Ini bukan soal tidak ikhlas. Agama membolehkan orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurbannya selama tidak lebih dari 1/3. Dia mau kurbankan atau sedekahkan seluruhnya boleh, tapi kalaupun dia minta, kita harus memberi kepada orang yang bersangkutan. Saya kira itu yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ini hak orang yang berkurban dan hari raya ini milik bersama.
fakir, miskin, kaya, segala macam, semuanya kita bisa merayakan hari raya secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.